المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya pada puasa semua ini. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmatnya. Allah hantarkan kita, Allah ayub derah langkah kita, Allah bimbing kita menuju Masjid Asy-Syamil ini. Mudah-mudahan zuhur kita berjamaah menghantarkan kita kepada syamil yang lain. Kesempurnaan iman, kesempurnaan ibadah, kesempurnaan barokah pekerjaan, kesempurnaan rezeki di hadapan Allah, dan kesempurnaan kemanfaatan. Berselawat dan bersalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang yang duduk di dalam Masjid Asy-Syamil, ada yang jalan, ada yang di luar, semuanya sama makhluk Allah. Tapi kata Rasul, wa anta najifah, yang seharian ini enggak ingat sama Rasul, seharian ini belum berselawat dan salam kepada Rasul, wa anta najifah, itu mah bukan orang, tapi bangke yang berkeliaran. Maka mudah-mudahan kita meskipun sudah ada tanggal, bulan, tahun, jamnya malaikat maut menjemput kita, karena dari pagi sampai siang ini sab'ina marrah kita udah dilongok 70 kali. Dilongok di kantor, dilongok lagi di Masjid Asy-Syamil. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur kita tambah panjang sehingga kita masih bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kantor kita amal soleh, pekerjaan kita amal soleh, tugas dan amanah tanggung jawab kita amal soleh, dan kantor kita ini menjadi bagian raudhah min riyadil jinan, satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang baru, ya, baik itu hijriyah maupun masehiyah. Di hijriyahnya kita ada di 4 Jumadil Akhir, pekan yang baru. Juga di Desembernya kita juga berada di pekan yang baru, ya, pekan pertama. Mudah-mudahan baik itu pekan baru, akhir tahun menuju tahun yang baru, ataupun hal lain yang biasa orang lakukan, kita mampu menyematkan itu dalam keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mungkin beberapa teman ada yang lupa kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kira-kira begini, nanti kalau lagi iseng boleh di searching. Ini saya beli 50.000. Tapi ada juga PDF-nya. Cuman kalau PDF nggak bisa dipegang, ya, cuman bisa diraba-raba doang. Kalau ini bisa diraba, bisa dipegang. Ya.
kesempurnaan yang ada di dalam baginda kita Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi atau yang kita kenal dengan Imam Tirmizi. Kita lanjut di bab ke-9 ya. Ya, terkait lebih nih ke-9, 12 ya. Terkait apa yang disampaikan Rasul, kita lihat bab indah hayatin Nabi atau ma'isyah, bab tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkehidupan, Rasul berkehidupan. Kita mungkin sarapan, Rasul sarapan. Kita makan, Rasul makan. Kita punya keluarga, Rasul berkeluarga. Maka datang 3 orang kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, saya pengen ibadah wala arqud. Saya nggak mau tidur. Sampai diikat di tiang masjid, diikat pakai tali, biar dia nggak jatuh kalau sholatnya. Yang kedua, orang kedua datang, saya pengen puasa kayak Nabi, sehingga nanti ibadah saya sempurna. Maghrib sholat tapi nggak buka. Yang ketiga, saya pengen ibadah aja, kerja keras aja. Saya nggak mau kawin-kawin. Sebab kalau kayak kawin nikah nanti mengganggu ibadah saya. Maka Nabi menjawab dengan 3 hal. Fi ma'isyatillah. Hidup itu bukan hanya hidup tapi ma'isyah. Menghidupkan lainnya. Ada regenerasi setelah kita. Ada banyak orang di kanan dan kiri kita. Kata Nabi, usolli, saya semalaman sholat. Fa'arqud, tapi saya tidur. Asum, saya seharian ini puasa. Tapi wa uftir, nanti maghrib saya buka. Saya ibadah, bukan cuma di masjid, di musola. Lagi meeting saya ibadah. Sebelum manajer datang saya baca bismillah. Belum dimulai meetingnya saya baca subhanallah walhamdulillah. Kalimatani khafifatan, 2 kalimat yang sangat ringan. Sakilatani fil mizan, kalau diucapin itu pahalanya luar biasa, manfaatnya memudahkan urusan kita. Selesai meeting kita mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi sholihat. Ya Allah, mudah-mudahan meeting ini menjadi amal soleh di hadapan. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di musola, bukan cuma haji umroh, tapi di kantor bikin laporan keuangan kita ibadah. Ngadep ya kan bos kita ibadah. Kenapa? Kalau ada bos kita manggil kita, itu berarti kita mau digugurkan dosa kita. Kenapa demikian? Mamin muslimain, ada 2 orang muslim yaltaqiyan, ketemu, wa yatasafaan, saling ada interaksi, illa ghufirallahu lahuma, maka Allah gugurkan dosa keduanya hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Jadi kalau dipanggil manajer kita, dipanggil atasan kita, dipanggil bos kita, berbahagialah, Allah pengen gugurkan dosa kita. Maka di antara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku Rasul ini cerminan buat kita. Banyak perilaku beliau yang kemudian kita teladani. Yang kalau kita teladani insya Allah menjadi berkah. Salah satu yang bisa kita teladani adalah cara duduknya Nabi.
Ini saya lihat dari ujung kiri kanan udah ada nih 3 model duduknya Nabi. Jadi jangan-jangan bapak-bapak duduknya udah kayak duduknya Nabi. Cuman kita lupa karena bacaan kita mungkin terlewat. Ini siang kita ulang dikit. Bagaimana cara duduk Nabi? Ya, di tengah banyak nih yang duduknya kayak Nabi. Nah, ini dari mulai kemarin nih banyak nih. Nah, di sebelah kanan ada 1, 2, kiri 1. Ya. Bagaimana cara duduk Nabi? Nah, ada 3 model duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama duduk kurfasah. Yang kedua duduk dhamnah. Yang ketiga duduk ihtiba. Apa itu kurfasah, dhamnah dan ihtiba? Kalau duduk kurfasah ini ya, duduk yang kemudian kaki ditempel ke perut ya. Sebisa mungkin dah. Saya mohon maaf nih agak gemuk ya. Ya, saya mungkin bisa yang kedua kali. Yang pertama ini agak repot. Karena saya punya bobot yang lebih. Ya, begitulah istri bilang kurusin ya, kurusin. Iya, ya, kurus. Cuman emang nggak kurus-kurus. Ya, kurusnya cuman Ramadan doang. Itu pun di awal doang. Akhirnya bengkak lagi. Jadi kaki itu suka kita lihat kaki itu ke dada, ke perut. Kemudian wa yu'allik bainahuma, tangan Rasul itu ada di kakinya gitu tuh. Ini namanya kurfasa ya, kaki ditempelin ke badan, tangan tuh begini. Lihat anak-anak Palestina tuh kalau lagi baca-baca Quran sambil goyang-goyang, nah itu tangannya itu ngikat kakinya, suka goyang-goyang gini. Nah ini kayak bapak nih, nah, maaf. Nah ini kurfasah namanya. Nah itu duduknya Nabi. Ya. Jadi ternyata di masjid kita ada Nabi juga. Ya, Nabi yang model duduknya. Alhamdulillah. Itu kurfasah namanya. Kalau saya agak susah begitu tuh. Karena mohon maaf ini harus punya treatment sendiri buat ngecilin badan. Makanya saya ditanya, Ustadz mau nggak naik daun? Nggak mau saya. Kayak ustaz-ustaz yang lain naik daun, nggak mau saya. Saya sadar diri, badan begede begini naik daun. Yang ada saya jatuh, daunnya sempal. Ini yang pertama. Yang kedua, duduk yang dhamnah. Ya, dhamnah itu yaminan bittiba'i shimalan. Kaki kanan bertumpu pada kaki kiri. Atau sebaliknya. Nah, tadi bapak yang situ ada tuh. Nah, jadi kaki kiri boleh jadi diinjak. Salah satunya bertumpu. Kanan numpuk ke kiri. Nah itu namanya dhamnah. Atau kalau bahasa kita ya mungkin sila. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah bersepakat dengan Imam Malik, bersepakat dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bersepakat dengan Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya zawalul akli, akal ini hilang, itu boleh jadi membatalkan wudhu dan salat kita. Tapi madama julusuhu mutamakin, kalau duduknya itu simetris, kalau duduknya ya Ustaz Hadi ya tegak gitu kan. Ini insya Allah kalau ngantuk Jumatan ya. Kan kalau kita khotib Jumat suka kadang-kadang mohon maaf suka makan hati kadang-kadang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup semua. Begitu alhamdulillah wassalatu wassalamu lama-lama pada redup tuh. Habis pada nunduk semua. Zikirannya luar biasa, ada yang mohon maaf sopan banget. Ya, ada yang sampai, ada yang kayak trio macan, wus.
itu tidak batal kalau duduknya mutamakin, ya, kecuali memang berubah duduknya. Itu yang kedua. Yang ketiga ihtiba, ini yang paling enak kayaknya. Ya, ihtiba itu apa namanya? Tangan bertumpu pada kaki, senyamannya aja. Modelnya yang banyak, ya boleh kaki kita gini, tangan begini, ya kan? Tapi lebih dieratkan, ya. Tapi kadang-kadang kalau udah begitu, mohon maaf, ya orang suka tidur. Jadi kalau begitu kan begini dia. Nah, makanya banyak perdebatan itu, apakah duduk ihtiba diperbolehkan ketika kita menunggu imam atau tidak? Karena banyak penelitian ihtiba itu orang jadi tenang, ya tenang, kemudian akhirnya tidur, ya. Tidur itu kemudian membuat zawalul aqli, ya, akal kita hilang. 3 ini, yang jelas salah satunya tadi saudara kita udah nyontoin, ya di kaki gini, nah itu rada nyantai, ya. Kalau domnah mungkin bisa sambil nyender, ya. Maka kita sekarang ngaji sembari nyender begini boleh, ya namanya jider. Ya, ada lagi ngaji sembari nguping, namanya jiping. Ya. Yang nggak boleh giler, ya ngaji sembari ngiler. Ya. Yang kedua, cara berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan nggak itu tulisannya? Kelihatan ya? Ya. Nanti boleh dibuka halaman 78 dengan 79 cara berjalan Rasul dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di halaman 78 disebutkan bahwa Rasul itu yang pertama tercepat jalannya di antara sahabat. Kita lihat 78. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih pada ngumpul nih, ya Qutaibah, Sa'id Al-Khudri, ya, Ahmad, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, kemudian Ali, Abu Bakar, sampai Umar yang paling kuat menyatakan wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita nih melihat, ya kan, yang paling cepat jalannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, jalan biar cepat bagaimana? Yang kedua, ya, jalannya itu kuat, ya, seolah-olah berjalan yang menurun. Disebutkan di sini karena Rasul idza masya to'a ra'suhu, to'a. Kalau kita turun tangga kan begini-gini, manggut-manggut, ya. Nggak ada orang turun tangga begini, pasti gini-gini, karena kakinya turun. Karena Rasul idamasa, Rasul itu cara jalan cepat itu adalah masa to'a ra'suhu. Apa maaf? Mendindaknya itu, melangkahnya tepat, kuat, ya kan? Kayak orang turun dari tangga, kepalanya kemudian to'a, bergerak, ya, atas bawah. Ini artinya cara jalan cepat ya nunduk kemudian to'a ra'suhu. Berarti kanan kirinya nggak diajak ngobrol. Gimana besok, ya kan? Hah? Udah habis belum gaji, ya kan? Ini lama jalannya nih, ya pasti lama, ya. Ntar habis ini kita makan mie rebus. Mie rebus enaknya minum pakai es kelapa, ya. Ini kayaknya udah ya awal bulan kayaknya udah mulai ya. Boleh juga minjem 100, ya, ada begitu ya. Artinya kalau udah ada temannya maka lama jalannya. Maka caranya yang kedua adalah kuat dan kemudian to'a ra'suhu. Yang terakhir, ya, jalannya Rasul itu rudda bihi, ya, menunduk, ya. Menunduk bukan berarti mohon maaf nunduk terus, enggak. Nanti yang bawa motor repot kalau nunduk terus, ya. Karena kan bahaya kalau nunduk terus, ya.
Ada satu kitab namanya Tanbihul Mughtarin. Ya. Tanbih berarti peringatan. Mughtarin buat orang-orang yang lalai. Nabi menyebutkan ada satu orang 70 tahun itu hidupnya nggak pernah ngedangak ke atas. Nggak pernah matanya ngelihat ke depan, tapi ke bawah terus. Beda sama orang sekarang kan? Ya, mata ke depan, pala ke atas, tangannya goyang. Gitu. Kalau ini enggak, ya nunduk aja. Sab'ina sanatan, 70 tahun. Itu ada di kitab Tanbihul Mughtarin. Ya, orang-orang yang lalai diberikan peringatan. Contoh, kalau kita dengar di rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggal aki-aki misalnya, kata kita, pantas dia mah udah alumni rumah sakit. Kata temannya, pantas dia mah udah nggak ada pantarannya. Dia dulu lahir sama Punasem nih bareng. Punasemnya udah nggak ada, udah jadi gedung. Jadi kalau yang tua itu biasa. Tapi kalau yang muda, ya, yang bener, iya. Tadi habis narik kerek, ya kan? Tadi habis ketemu di kantor misalnya. Nah ini namanya Tanbihul Mughtarin. Ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebutkan wa ma huwa illal bilju. Imam Tirmizi menyebutkan di baris yang kelima disebutkan bahwa Rasulullah wa ma huwa illal ju. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dirinya itu merasa kenyang. Artinya selalu, ya kan, Rasul itu kelihatan lapar. Ada sahabat Nabi namanya Jabir ibnu Abdillah yang bisa jelas ngelihat Rasul itu lapar. Dari mana caranya? Wasabihi. Kata Jabir, Nabi kalau ngomongnya udah muncrat berarti lapar. Dan Jabir pernah nanya, Rasul lapar enggak? Bala, iya, saya lapar. Ada dua yang didoakan Rasul panjang umur, Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan, yang sampai detik ini itu masih bisa dinikmati hartanya, tabungannya. Yang kedua, Jabir ibnu Abdillah, panjang umurnya sampai buta, sampai bagian dari anak Rasul juga belajar dengan beliau. Nah, Jabir waktu itu bilang sama istrinya, "Mah, masak, Nabi kelihatannya lapar." Kata istrinya, Nabi itu nggak pernah makan sendiri. Saya cek dulu di dapur, ada nggak persediaannya, dicek. Aman, ya. Illa asra anfar, 10 orang aja ya, jangan lebih. Artinya istrinya bilang ke Jabir, nanti bilang ke Nabi, ya, pasti Nabi ngajak orang, pasti Nabi nggak sendirian. Itu 10 orang aja, jangan lebih. Nah, begitu Jabir bilang, Nabi nanti habis ngaji kita makan, istri saya masak. Itu Nabi ngomong di mic, ya, saudaraku Jabir ngundang makan. Itu suatu masjid dibilangin. Kata Jabir apa? Waduh, bisa nggak tidur ntar malam nih. Bisa ditampar sama dandang ini gua. Karena disuruhnya berapa orang? 10. Tapi ini kemudian dibilangi. Kata Nabi, Jabir, tabah. Jabir tenang. Sekarang kamu pulang. Bilang sama istri kamu, nasi yang buat saya itu jangan dibuka. Sebelum saya datang, nanti saya yang buka. Artinya Nabi tahu nih Jabir kemeresan. Takut dia, kaget karena semuanya diajak. Begitu kemudian Rasul sampai di rumah Jabir, nanya, mana Jabir makanannya? Ini Rasul. Ya, dibuka sama Rasul, kemudian jadi muncratan Rasul ngomong. Jadi Rasul kalau udah muncrat ngomongnya itu berarti lapar.
Muncratan Rasul ngomong, ya kan? Kemudian di sendok nasi, ya diambil, itu setiap di sendok ada nasi lagi. Roti diambil, ada roti lagi. Itu air diambil, ada air lagi. Ini artinya bahwa Rasul itu tidak pernah makan sendirian. Tapi sekalipun, dan Rasul nggak pernah kekenyangan. Tapi Rasul kemudian selalu lapar. Kapan Rasul kenyang? Kalau kemudian bersama-sama dengan sahabatnya. Nah ini boleh juga kita, ya, bahwa terlalu lapar juga jangan, terlalu kenyang juga jangan. Ya, sulusun lit to'am, sepertiga buat makanan, wa sulusun ya lil hawa, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas kita. Yang kedua, sidir romki, ya, disebutkan sidir romki. Apa itu sidir romki? Seperlunya. Kalau seandainya nggak ada teman lagi, maka makan itu seperlunya. Apa yang bikin seperlunya? Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Bertakwalah kita meskipun dengan kita apa? Dengan 1 biji korma. Kalau kita agak repot nih, kita nggak makan korma, nggak kayak orang Arab, ya. Kita makannya gorengan, ya, kita makannya lontong. Maka kalau Imam Syafi'i boleh mengkiaskan yang satu dengan yang lain. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Bertakwa kepada Allah, ambil 1, kita makan korma, kata Nabi. Tapi karena kita nggak ada korma, ittaqun nar walau bisyikki lontong. Ya, kita bertakwa kepada Allah, ganjel perut makan dengan 1 lontong. Kira-kira demikian. Ya 1 lontong, 1 gorengan kan banyak juga. Ya, ini artinya bahwa seperlunya itu yang diajarkan Rasul. Ya tadi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga adalah hawa. Udara. Yang ketiga, khafaf dalam makan dan minum. Khafaf, ya, khafaf itu selalu bersama-sama. Bapak Ibu, kalau di rumahnya ada ruang tamu, ya, itu namanya ghurfatud duyuf, ya, tempat tamu, ya. Tempat tamu itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka dia memuliakan tamunya. Maka tamu itu duyuf. Dhafaf berarti menjadikan diri kita tamu, artinya punya teman. Nah, kalau bisa makan ada temannya, ngopi ada temannya, ngeteh ada temannya, itu namanya dhafaf, nyari teman. Bahkan Nabi Ibrahim, kemudian kita lihat dalam beberapa literasi, itu yamsuna isrona mitron, lari jalan 2 kilometer buat nyari teman. Jadi kalau kita mau ngopi nggak punya teman, ya cari teman, itu menjadi dhafaf, ya. Dhafaf itu apa? Berarti punya teman. Yang ketiga, kurma dan roti saat sendirian. Nah ini tadi, ya, makan kurma, makan roti. Kalau kita nggak punya kurma sendiri, ya pakai lontong dan seterusnya. Yang kira-kira bisa membuat kita lebih baik. Yang kelima, Nabi saking laparnya biasanya mengikat dengan 2 batu. Kalau di Betawi itu mohon maaf, kalau sakit perut, ini sakit perutnya kekenyangan, bukan lapar. Itu biasanya diambil batu, diikat, biar nggak buang air. Ya, sampai sekarang kalau dicari itu susah juga kemana dasarnya. Tapi kalau kita lapar, itu ada Abu Bakar datang ngikat di bajunya batu, ya. Kemudian Ali itu ngikat di perutnya batu, ya. Kata Ali sama Abu Bakar, boleh nggak Rasul kita ngikat batu di badan kita? Apa kata Rasul? Boleh. Ternyata Nabi udah ngikat 2 batu, ya. Artinya
bahwa menahan lapar itu ternyata bisa dialihkan. Di antaranya adalah dengan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah minum dari kirbah. Ya. Kirbah itu apa? Kulit kambing yang disamak kemudian dijahit. Bapak-bapak kalau masih ketemu kampung-kampung Betawi, ya, yang masih banyak orang main layangan, itu motong hewan kurbannya di lapangan, itu masih ketemu orang yang minum pakai kirbah. Jadi kulit kambing disamak kemudian dijahit, ya itu jadi minum, tempat minum. Ya. Nah itu artinya minum kita pakai tempat, termasuk ya kita ada gelas. Kata Nabi kan bi annal mauta kanzun. Ya, hidup dan mati itu laksana ini tempat air, tempat minum. Wa kullun nasi syaribuh. Setiap orang juga akan minum dengan tempat air ini, atau setiap orang akan ketemu dengan kematian. Yang terakhir, tidak mengejek makanan. Ya, tidak mengejek makanan. Nabi satu waktu ditanya sama Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mau ngopi enggak? Boleh. Ya. Ternyata ya kopi diseduh yang ditaruh bukan gula tapi garam. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang ngomel, ya. Dasar bini setan begitu katanya. Jadi bininya yang bikinin kopi asin tadi itu kata dia bini setan. Kalau bininya setan berarti suaminya genderuwo, ya, iblis, ya, rajanya iblis, ya kan. Anak-anaknya ya udah susah ngesot, ya kan. Semua ada tuh, ya. Maka Nabi nggak menghina makanannya, diminum, ya kan. Kemudian mohon maaf nggak dihabisin, disisain. Baru kemudian beliau istri Nabi nyobain, ya, karena Rasul memanggil Humairah, kita ngopi bareng pagi ini, menikmati suasana yang indah ini di hadapan Allah, ngopinya bareng-bareng. Begitu dia ngopi, matanya mendelik, ya, karena asin, ya. Kok nggak bilang enggak ini kopi terenak, ya kan? Bapak-bapak kalau ngelihat kita Lebaran itu mohon maaf Idul Fitri, kita sowan ke orang-orang yang tua-tua. Itu mohon maaf lahir batin. Makanannya seperti itu, tapi kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang kita curigai. Maaf, menurut kita basi, ternyata enggak menurut beliau. Artinya beliau tidak pernah mencaci maki yang namanya makanan. Kalau kita berangkat ke beberapa negara, kalau ada makanan orang halu lalang ada yang ambil, ya kan? Ada yang ambil kemudian ditaruh. Karena Nabi pernah menegur sahabatnya, wala tasuburrih, jangan pernah mencaci maki angin, ya. Jangan pernah mencaci maki makanan, ya. Kalau angin dan makanan aja nggak boleh dicaci maki, apalagi orang, ya. Ini artinya bahwa banyak kemudian makanan diangkat, ya, meskipun sudah tidak termakan lagi, tapi kemudian diangkat. Ini namanya tidak mengejek makanan. Ya, berapa banyak anak kita kadang-kadang ya ibunya masak, bapaknya masak, ya kan, tapi tetap aja go food juga, ya. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Yang pertama, ya itu bisa kita lihat intinya sebegini. Maaf, di depan saya ada air. Airnya itu diminum dulu. Setelah diminum, ditaruh, baru kita ngucap alhamdulillah. Kopinya kita minum dulu, ya. Setelah ditaruh baru alhamdulillah. Atau yang kedua, begitu ngelihat air, alhamdulillah, baru diminum. Ada kopi, alhamdulillah, ada yang bikinin kopi, baru diminum. Jadi yang kedua alhamdulillah dulu, baru minum, baru makan. Kira-kira yang mana yang benar?
makan dulu, minum dulu baru. Kan kadang-kadang habis makan tuh sambil nyender. Alhamdulillah. Ya kan? Apalagi sembari ngerokok, ngerokoknya nggak begini lagi, begini 5 dia. Alhamdulillah. Kira-kira mana yang pas? Minum dulu baru alhamdulillah atau alhamdulillah dulu baru minum? Yang mana kira-kira? Bismillah dulu. Nah itu pertanyaannya nggak dari situ pertanyaannya. Pertanyaannya kan minum dulu baru alhamdulillah atau alhamdulillah dulu baru minum. Itu pertanyaannya. Nah, kira-kira yang mana? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama Rasul itu cara makannya atau minumnya. Yang pertama fayahmadullah. Rasul mengucapkan yahmadullah tahmid. Rasul mengucapkan tahmid sebelum makan dan minum. Jadi belum makan belum minum ya Nabi alhamdulillah dulu. Ya. Begitulah disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah fayahmadullahu ala ta'amin wa syarabin. Begitu ngelihat makanan dan minuman Nabi mengucapkan alhamdulillah. Baru diminum. Nah, ketika minumnya itu tadi bapak-bapak datang ke sini niatnya sholat zuhur, apa ketemu klien, apa yang lain niatnya? Ya, banyak kali ya. Keluar dari kantor tadi, banyak. Tapi kalau udah di sini pasti mau sholat zuhur. Makanya niat kita itu berbarengan dengan sholat zuhurnya tadi. Bukan dari kantor tadi, dari ruangan udah niat sholat zuhur. Bukan. Tapi di sininya. Tapi sambilan kita keluar dari kantor, ya silaturahim. Ya kan. Berbeda kantor tapi jamaahnya di sini misalnya. Ya kan, atau ketemu teman, ya ketemu guru, ya kan, ketemu yang lain, ya tujuan yang lain. Saya kemari ya bertemu guru-guru kita yang ada di Masjid Asy-Syamil ini, ya sekalian ketemu abang saya Ustaz Hadi, ya yang memang juga satu domisili, ya kan, dan banyak yang kemudian kita juga datang ke sini dengan niat-niat yang berbeda. Tapi begitu sholat zuhur, kita kemudian berniat sholat zuhur. Nah tadi yang baca bismillah itu ketika minum dan ketika makan. Yang kedua, ya gulam wahai anak Adam, idza syaribta, kalau kita minum, pas minum itu syamillah, sebutlah nama Allah. Kalau kita makan syamillah, sebutlah nama Allah. Pas makannya baru bismillah. Ya. Tapi kalau sebelum makan tadi ya alhamdulillah dulu, ya kan. Yang ketiga luqmah. Ya. Kalau makan berarti luqmah itu ya salah satu asabi 3 jari. Kalau bisa. Tapi kalau makannya sop tangkar, sop Betawi, ya enggak dapat ini, ya maur semua, diangkat maur, ya maka ya pakai sendok, ya atau pakai tangan, ya uyup segala macam, ya. Kalau luqmah ini repot, ya. Yang ada kita azan maghrib baru selesai makannya. Dari mana lo makan luqmah makannya? Ya. Yang terakhir, ya Nabi itu banyak literasi, bukan hanya ini, bukan hanya Syama'il Muhammadiyah. Ada Imam Nawawi yang kita kenal dengan Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Beliau punya kitab 3. Yang pertama hadis Arba'in Nawawi. Yang kedua ada hadis Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ya tamannya orang saleh. Yang ketiga azkar. Itu 3 itu menyebutkan bahwa Nabi kalau habis makan, ya yusbi'u asabaihi, tangannya dijilat setelah makan.
Kenapa? Alasannya satu, wa ma tadri min ayyibizin tad'u barokah. Kita nggak pernah tahu ya di mana Allah meletakkan barokahnya. Ya, artinya kalau ini sudah dijilat berarti dicicip-icip berarti udah beres, udah bersih. Makan tapi di sini masih ada, boleh. Jadi disitulah Allah titipkan keberkahan. Ya, jadi silahkan mau alhamdulillah terakhir seperti biasa, boleh. Atau kemudian alhamdulillah dulu, bagus. Tapi yang harus kemudian kita sebut adalah syamillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab banyak hal yang kemudian kita akhirnya lupa. Kalau lupa berarti ya bismillahi awalihi wa akhirihi. Ya, atas namamu ya Allah, awalnya dan akhirnya Allah titipkan keberkahan. Kemudian selanjutnya, ini karena kehidupan Nabi berarti dimulai dari makan dulu ya. Nanti setelah ini baru kehidupan bernegara Nabi, kemudian kehidupan bersosial Nabi, ya bahkan kehidupan antar bangsa ya. Ketika Nabi kemudian menjalin hubungan bilateral dengan Raja Banha. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah makan madu Yaman, pernah ya? Dan mahal harganya. Ternyata ada penelitian, ada lagi yang lebih bagus dari itu, namanya madu Banha. Karena Nabi pernah menjalin hubungan bilateral dengan Raja Banha. Yang akhirnya nanti Nabi menikah dengan Mariyah Qibtiyah. Itu adalah orang kenamaan, orang tangan kanannya Raja Banha. Dan syukur alhamdulillah kita pernah berkunjung ke sana, itu memang madunya luar biasa. Ya. Buah-buahan Rasul. Buah kesukaan Rasul. Ya. Yang pertama ada bitih. Apa itu bitih? Bapak Ibu sering makan. Semangka. Makanya Palestina gambarnya semangka. Ya. Ada beberapa teman biasa aja sama semangka. Gitu. Tapi kita makan habis. Katanya, doyan banget sih lu sama semangka. Air itu dimakan. Bukan airnya yang dimakan. Ya, semangka itu adalah bagian yang Rasul suka. Batih, ya, biti itu buah yang Rasul kemudian gemari. Ya, setelah itu sekarang dia kalau melihat semangka udah kayak musuh. Ya. Karena kemarin dia belum tahu bahwa Rasul senang semangka, dikira semangka itu cuma ada di Indonesia. Semangka di mana-mana, bahkan di sana banyak. Ada yang semangka gajah, ya. Semeja ini semangka ya, gede. Artinya bahwa Rasul senang dengan semangka. Kalau kita senang dengan semangka, alhamdulillah. Yang kedua, kitsa. Kitsa itu kayak timun, ya. Cuman yang masih mengkel, ya. Sejenis timun. Cuma memang timun sini dengan timun sana ada beda. Ya. Sana agak panjang, agak tebal, ya. Maka boleh kemudian Bapak Ibu yang senang rujak, itu kadang suka ada timunnya. Itu kesenangan Nabi sebetulnya. Bahkan kalau Bapak senang rujak, dari sekarang niatnya ikut ittiba, mengikuti Rasul, ya, bahwa Rasul senang timun juga, maka kita makan timun. Yang ketiga, ya, khirij. Apa itu khirij? Melon. Ya. Melon ada yang warnanya melon, ada yang hijau, ya. Ada yang melon, ada yang warna kuning. Ya. Konon yang kuning itu ya bisa lebih memperbaiki kalau kita punya permasalahan dengan mah dan sejenisnya. Ya. Tapi yang jelas khirij itu namanya melon, mau yang kuning, mau yang hijau. Ya. Maka yang biasa senang jus melon, ya, mulai hari ini bahwa melon adalah bagian yang Rasul senengin. Ya. Kemudian ada rutab dan tamur.
Apa bedanya rutab dengan tamur? Kalau rutab itu yang mengkel-mengkel, yang ibu-ibu cari, yang katanya buat nyuburin apa? Melahirkan. Ya, kalau dulu orang nyari rumput Fatimah, sekarang rumput Fatimahnya udah berubah. Ya, udah pada ke mall semua Fatimahnya. Bapak Ibu kalau sekarang berangkat ke Mekah, Madinah itu mohon maaf, sudah hijau semua. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu sampai ke Abu Kudet. Abu Kudet itu kan kampung pejagal, kampung bandit, kampung begal. Dulu lahir di situ namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sering diajak ngebegal orang, ngerampok orang. Tapi hidayah terus datang, beliau selalu merontak. Makanya jamaah yang dari Madinah ke Mekah itu mampir di Abu Kudet, tempatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kalau kita jalan, panas, gersang, banyak rumput Fatimah. Dulu, sekarang hijau semua, subur semua. Rumput Fatimah udah nggak ada. Ya, mungkin kalau kita jalan ke Badui, baru ketemu tuh rumput Fatimah. Tapi perjalanan dari Madinah ke Mekah, hampir tidak kelihatan lagi rumput Fatimah. Rumput Fatimah kan rumput yang udah layu, yang udah mati. Tapi dia bertahan ada di Sohro, di padang pasir. Ini artinya bahwa orang-orang sekarang sudah nggak nyari rumput Fatimah. Yang dicari rutob. Ya. Korma yang kemudian mengkel dan masih muda. Ya, korma muda. Yang kedua adalah tamur. Tamur itu yang kita buka puasa. Ya. Itu namanya tamar atau tamur. Ya, atau korma biasa. Inilah yang kemudian disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar ini ada namanya moz, ya, pisang Nabi suka, ya, dan yang lainnya. Ya. Terakhir, ya, sekian dan terima kasih. Ya. Kenapa sampai makanan dulu? Karena setelah ini itu rada berat. Yang tadi saya bilang ada hubungan bilateral, ya, hubungan namanya civil society, ada yang namanya kita kenal dengan masyarakat madani. Ya, itu Nabi ketika ada di Madinah yang akhirnya mendirikan negara dan aktivitas berbangsa dan bernegara. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang kemudian dilakukan, makan dan minum hingga akhirnya berkebiasaan. Ya. Jika ada yang ditanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Baik, jemaah, mungkin ada yang bertanya. Cukup ya. Baik. Bapak Ibu, kita bacakan Fatihah buat tentunya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan beberapa tempat lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketabahan. Juga kita, insya Allah kita minta Allah berikan kita laula akhartani ila ajalin qarib. Tidak cepat Allah panggil kita, tapi Allah berikan kita kesempatan untuk lebih banyak melakukan kegiatan kemanfaatan, ibadah dan amal soleh. Dan juga kita niatkan untuk orang tua kita di Masjid Asy-Syamil ini, semua yang sudah peduli dengan Masjid Asy-Syamil ini, minhumul lahiq wa minhumus sabit, yang sudah enggak ada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah kumpulkan bersama para nabi, orang soleh, wa syuhada, orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan Allah berikan kesempatan nikmat-nikmat di alam kuburnya. Tapi yang masih ada yang peduli dengan Masjid Asy-Syamil ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, sehingga kemudahan apa-apa yang sudah diusahakan, amanah yang dituntaskan, ini semua menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, panjang umur, dan berkahkan Allah. Juga kita yang ada salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan Allah dekatkan rezeki kita, Allah berkahi apa yang ada,
Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan jadikan keluarga kita sepulang kita kerja menjadi keluarga yang sakinah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian yang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususan almarhum, silakan disebutkan namanya. Khususan almarhumah. Khususan almarhum. Khususan almarhumah. Selamat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'ala jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami yang duduk setelah zuhur berjamaah ini ya Allah, ikut pada kajian di Masjid Syamil ini ya Allah, menjadi bagian orang-orang yang maksum, kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Jangan kau jadikan yang mahrum, sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, pekerjaan kami, urusan kami, amanah kami, seluruh amal soleh kami ini dengan husnul khatimahmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, siang ini kami memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah ya Allah kami mengadu. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana engkau menyayangi kami ya Allah. Sebagaimana orang tua kami menyayangi kami ya Allah. Sebagaimana engkau merahmati kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami, penerus kami menjadi bagian qurrata a'yun, penerang di alam kubur kami ketika kami tak ada lagi di Masjid Asy-Syamil ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrari ya Ghaffar. Wa sallallahu wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.